Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana layak Ia dipuji sebagai pencipta. Dan semoga kalimat ini selalu terucapkan dari lisan kita sampai kita bertemu dengannya dan Dia ridho kepada kita semua. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat. Semoga saja salam hormat ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan diinginkan kepada manusia terbaik yang telah memang dipilih oleh Allah untuk menutup risalah kenabian dan kerasulan, dan juga dijadikan ibadah untuk kita semua. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, kita lanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan malam ini kita masuk dosa besar ke-63, tiarah atau merasa pesimis karena burung dan yang semacamnya. Sebenarnya judul ini tidak asing buat kita semua karena masalah tatayyur atau tiarah ini sudah sering ya, banyak saya singgung dalam materi-materi. Bahkan mayoritas materi akidah yang kita bahas semua membahas masalah ini. Apalagi pada saat kita menjelaskan masalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim saudara seiman, kita dianjurkan agar menggantungkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara global dan kepada sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat oleh Allah secara khusus. Jadi misal turunnya hujan, kita mengatakan bahwasanya Allah satu-satunya yang telah menciptakan hujan dan menurunkannya. Tapi ikhtiar kita, misal menyiapkan payung, kita berjaga-jaga jangan sampai banjir, menatah bumi ini, kita memperbaiki rumah supaya tidak bocor. Semua ikhtiar itu adalah manusiawi. Kita tidak boleh mengganggu yang induknya. Kita misalnya mengatakan, oh hujan ini turun karena bintang ini misalnya, atau kita mengatakan hujan ini turun karena memang sudah musimnya bukan musim, karena kejadian ini dan itu. Maksudnya kejadian yang mungkin misal gunung ini atau penjaga gunung ini marah misalnya, seperti kasus yang kita sering dengar waktu kejadian ada gempa gunung di salah satu kota di Indonesia. Tidak usah saya sebutkan, yang jelas mungkin kita pernah tahu berita itu. Kemudian tersebar berita, bahkan masuk di koran saya baca, yang menyatakan bahwasanya gunung ini marah karena apalah ya, nama-nama wayang biasanya di Indonesia itu, ini sedang marah misalnya. Maka ini merusak yang induk, yang tadi Allah yang menciptakan hujan, Allah yang menjadikan fenomena-fenomena alam itu dirusak karena dia yakin ada kekuatan lain selain Allah yang memiliki itu. Tetapi kalau ikhtiarnya secara substansial, secara khusus, sebab-sebab tadi misalnya kita pelajari sebab hujan adalah begini secara ilmiah, atau hujan turun karena sudah musimnya. Tadi ini sempat saya cut karena memang contohnya masuk di sini sebenarnya. Atau memang banjir terjadi sebabnya karena seperti ini secara substansial, maka ini tidak termasuk dalam larangan ya. Kita minta tolong secara global, misal minta tolong disembuhkan penyakit, dan kita sangat yakin penyakit ini disembuhkan oleh dokter misalnya, ini nggak boleh karena menyentuh yang induk tadi. Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan penyakit dan menciptakan kesembuhannya. Tetapi kalau kita mengatakan, dok tolong cek penyakit saya, berikan saya obat yang terbaik, itu secara substansial nggak ada masalah soal itu. Kita minta tolong diambilin minum, diambilin makan sama orang, dibantu untuk pekerjaan tertentu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah yang induk seperti minta disembuhkan penyakit, minta supaya dipanjangkan umur, gitu kan, minta supaya apalah selamat dari mara bahaya, ini semua tidak dibolehkan karena sudah menyentuh masalah induk itu ya. Nah yang dimaksud dengan tiarah ini
Yang dilarang dalam dosa besar adalah orang mengganggu yang induk tadi. Jadi misal dia menganggap hujan turun karena bintang ini, atau dia akan celaka karena burung ini. Misal dia dengar suara burung gagak, oh berarti kecelakaan akan terjadi. Misal kayak ada keyakinan di Indonesia, kalau lagi ngomong terus cecak, kebetulan juga bersuara, oh berarti ada orang lain yang mendengar. Gak ada hubungannya sama sekali. Tapi seperti itulah mereka bertatayur, menggantungkan sesuatu yang induk, ya, termasuk kehidupan dan kematian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dilarang sebenarnya. Ini yang dilarang, yang dibahas dalam bahasan kita. Tetapi kalau sekali lagi masalah substansial yang kita sedang gantungkan kepada manusia, kayak kita minta tolong diangkatin air, kita minta tolong dimudahkan satu urusan yang sifatnya memang manusiawi, memang dalam sunnatullah bisa, itu nggak ada masalah. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Makanya tatayur yang diharamkan adalah orang-orang yang menggantungkan secara totalitas semuanya dan memastikan kalau itu dari makhluk tadi, kayak sembuhnya penyakit, kayak turunnya hujan. Misal contoh saja, sabda Nabi SAW di Hudaybiyah pada saat terjadi hujan lebat. Dan ini sekaligus saya luruskan, kalau tidak salah di salah satu ceramah saya pernah saya sampaikan hujan ini turun di Madinah. Tapi yang benar adalah turun di Hudaybiyah dalam riwayat Bukhari. Maka Nabi SAW mengatakan setelah sholat subuh, Allah berfirman, pagi ini telah tiba hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan telah tiba juga di pagi hari ini orang-orang yang beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Jadi ada yang beriman pada Allah dan kufur kepada bintang, ada juga orang yang beriman pada bintang, kufur kepada Allah. Maka kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, orang yang mengatakan hujan semalam yang lebat ini turun karena aku, karena Allah, maka dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Tapi orang yang bilang hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu, karena sudah berbentuk seperti ini dan berbentuk seperti itu, maka berarti dia beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Jadi yang induk di sini, turunnya hujan. Beda kalau kita pelajari sebab-sebab turun hujan, itu nggak ada masalah. Sama tadi kita minta tolong diambilin makan dan minum, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita memastikan makanan minum dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia, itu yang tidak boleh. Induknya, gitu kan. Bisa difahami sampai sini? Allahu a'lam. Harus paham deh. Jadi yang dilarang di sini adalah masalah tadi, menyentuh hal-hal yang sifatnya memang penciptaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh-contohnya dalam masalah ini. Kalau di zaman jahiliyah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, tiarah dan tatayyur diambil dari istilah burung, bahasa tair, burung. Tradisi mereka jahiliyah ada dua, mereka menerbangkan burung. Kalau menuju ke arah yang mereka mau pergi, burung itu tiba-tiba terbang ke arah barat misalnya, dan dia memang mau ke arah barat, dianggap dia akan selamat. Jadi dia menggantungkan keselamatannya dia, yang sebenarnya ini hak kausalitasnya Allah pencipta, itu kepada burung tadi, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan kalau misalnya burung itu terbang ke arah timur dan dia mau ke barat, berlawan arah, berarti dia akan celaka. Dia hubungkan marah bahayanya dengan burung itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama lah ini dengan orang menjadikan benda-benda seperti batu, keris, semua sebagai benda-benda yang sakti, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dia, apalagi masuk pada hak kausalitasnya pencipta. Ini nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh sama sekali. Seperti misalnya dianggap dia pakai cincin dia akan kebal, gitu kan? Atau dia menggunakan, atau kalau dia menggantongi batu tertentu maka akan begini dan begitu, ya, yang sifatnya tidak umum, bukan manusiawi. Maka ini semua bisa merusak akidah dan bisa masuk dalam bab tatayyur, gitu kan? Masuk dalam bab tatayyur adalah menggantungkan nasib tadi pada bintang-bintang, seperti orang mengikuti ramalan-ramalan bintang. Jadi mulai sekarang teman-teman sekalian, ini Taurus, Sagittarius, apa segala, tidak ada lagi. Ini hapus sudah. Dari benak antum sudah nggak ada. Ini masa jahiliyah dulu. Ya. Nggak bisa.
Karena gambar-gambar bintang-bintang itu, apalah namanya, itu adalah dewa-dewanya orang-orang Yunani dulu. Gak ada hubungannya sama Islam sama sekali. Dan itu dewa-dewa mereka, berarti ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu mereka tebak-tebaklah bintang itu bentuknya seperti ini, maka dia adalah dewa yang sedang berkuasa pada saat itu. Begitu keyakinannya. Dan disitulah ditebak-tebak nasib orang. Ya. Jodohnya lah, warnanya lah, rezekinya lah. Bahkan ada banyak di antara kita membeli majalah hanya untuk baca itu saja. Hah? Yang senyum tahu diri ya? Nggak boleh. Ini masuk dalam bab tatayur, menggantung nasib pada bintang. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Sampai lengkap ininya segala macam. Sama juga sekarang dikembangkan dengan sio-sio apa? Ya, apa? Sio ya, itu kan banyak. Feng Shui mungkin masuk ke rumah, tapi menebak-nebak seperti bintang-bintang. Kan kalau istilah Yunani tadi Taurus, Sagittarius segala, istilah Cina kan juga ada. Sio ini, sio itu, yang ular, yang ini, yang itu segala macam. Itu sama, itu sama. Ini sama saja. Jadi dia menggambar dan dia mengambil misalnya sifat kalajengking seperti apa sih, baru kemudian ditarik. Hubungkan dengan manusia, nggak ada hubungannya. Kalau jengking, banteng segala alamnya sendiri, ini manusia. Ngerti nggak ini? Harus ditinggal. Sepakat? Ya Allah, saya sudah sampaikan. Allah jadi saksi. Ini bahaya tatayur, karena ini bisa sampai pada masalah-masalah merusak dosa besar. Nggak boleh. Jadi nggak usah diingat lagi tuh. Oh saya lahir tanggal sekian bulan ini berarti bintang ini. Atau mengikuti segala macam terkaan-terkaan. Gambar lah, lukisan lah, gambar ini, gambar itu. Masuk juga dalamnya masalah Feng Shui tadi. Nanti kalau rumah, paman saya di Johor di Malaysia jual rumah. Pada saat itu saya sempat tanya, rumahnya laku? Iya, Masya Allah. Yang saya ingat saya sempat tanya, kenapa kok laku? Dia bilang ada orang non muslim beli. Paman saya ini mungkin 10 tahun tinggal di Mesir. Tradisi orang Mesir kalau mereka bangun atap begini, nanti ditonjolin lagi ada kayu, ditarik-tarik kayu gitu ya, untuk hiasan sebenarnya. Kalau zaman dulu untuk menguatkan tanah liat, karena mereka belum punya semen. Tapi sekarang di modern pun masih dibuat seperti itulah. Karena paman saya ini mungkin suka, dia kan dibuatlah begitu masuk pintu ada 3 atau 4 kayu menyilang gitu ya. Ini orang non muslim ini datang, begitu lihat nggak pakai nawar, bayar langsung. Setelah selesai terima duit, baru paman saya tanya, kenapa? Dia bilang ini bagus, nasibnya mujur. Gara-gara kayunya melintang. Kalau kayunya menghadap pintu ini sial. Apa hubungannya? Hah? Mau dipasang melintang, mau dibulatin, mau dilenggongin, tidak ada urusan. Apa hubungannya? Enggak ada hubungan, tapi ini contoh tatayur yang tidak perlu semuanya, gitu kan? Yang jadi akhirnya menggantungkan nasib pada benda-benda seperti itu. Saya ketemu dengan salah seorang ikhwah waktu itu. Tiba-tiba dia datang ke saya, dia bilang, Ustadz, ini ada air Ustadz. Ustadz minum dulu. Rupanya di dalam gelas itu ditaruh sama dia ada seperti kaca. Tapi kayak bergaris-garis gitu ya, di dalam air itu. Terus saya minum, gambaran, saya pikir air putih, saya minum air putih. Terus dia bilang, Ustaz coba berdiri Ustaz. Saya berdiri, saya ikutin apa sih dia mau. Ustaz coba taruh tangannya di belakang seperti ini. Tangan saya ditaruh di belakang dua-duanya. Terus ditekan sama dia. Ustaz tambah kuat kan? Saya bilang enggak. Biasa aja, sama aja tadi. Rupanya itu kaca yang ditaruh di dalam gelas, ditaruh di air, dibeli 5 juta harganya. 5 juta itu bisa berapa banyak Quran? Hah? Kalau Quran sekarang dibagi di masjid 50.000 satu, itu bisa 100 Quran. Dibagiin 100 yang baca, per hurufnya 10 pahala. Ditipu muslimin, ini bisa memberikan kekuatan. Kekuatan dari mana? Makan nasi jadi kuat. Makan daging, makan tempe, makan kaca. Apa hubungannya?
Tapi itu ternyata banyak dijual-jual. Saya lupa namanya, subhanallah, ada namanya gitu. Sampai waktu itu dilihatin di internet, dijual di mana-mana ini. Banyak pejabat yang beli. La haula wala quwata illa billah. Tatayur dengan pin. Saya bilang ini buhul, nggak boleh. Hancurin. Akhirnya saya jelasin banyak masalah buhul-buhul segala macam. Alhamdulillah dihancurin dan ditinggalin sama dia akhirnya. Tapi ternyata dia bilang ini banyak Ustaz, pejabat-pejabat, kebetulan dia pengusaha besar gitu. Ini banyak yang pakai seperti ini. Ini contoh. Apa hubungannya coba? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ada banyak sekali orang yang memperlihatkan kepada saya jenis-jenis buhul seperti ini. Ada batu yang dikikir segala macam, bentuknya apalah gitu kan. Oh ini bisa menguatkan orang kalau berhubungan suami istri. Ya nggak nyambung semua. Sama sekali. Kita punya cara manusiawi biasa. Kita makan, kita istirahat cukup, kan kekuatannya ada. Nah itulah manusia. Nggak usah melampaui, apalagi batu, pohon, kayu, gak ada hubungan, sama sekali gak ada hubungannya. Paham gak ini? Alhamdulillah. Ya Allah saksikan. Ini hati-hati. Ya, jadi benda-benda di sekitar kita seperti itu teman-teman sekalian. Hati-hati sekali. Bahkan saya temukan banyak orang-orang di zaman modern sekarang kembali kepada tradisi-tradisi zaman dulu. Keyakinan kalau burung elang lewat maka akan terjadi ini, gitu kan? Kalau ada suara burung gagak maka akan begini. Ini sama tatayur semua ini. Enggak ada hubungannya sama sekali. Atau terdengar suara ini atau terdengar suara itu, apalah ya, macam-macam. Maka ini semua, atau ada pohon tertentu ya. Sampai saya dengar ada dari beberapa ikhwah dan akhwat itu penyampaian kalau ada pohon apa gitu ya, pohon nangka kalau nggak salah di belakang rumah, nanti ada penjaganya dari jin. Saya bilang kalau pohon nangka depan rumah saya mau. Nggak ada jinnya, enak buahnya makan. Apa hubungannya ada jin di situ? Kalau ada pohon yang biasa tumbuh di kuburan, nah itu tidak boleh ditanam di rumah. Apa hubungannya? Pohon itu makhluknya Allah, mau tanam di rumah, mau tanam di kuburan, tidak ada hubungannya. Maka di kuburan tidak ada urusannya sama sekali, tidak boleh tanam tanaman gitu kan. Tapi sekian banyak, mungkin kalau kita korek ini banyak sekali teman-teman sekalian. Yang semestinya harus semua dijauhi, nggak boleh sama sekali ada ini. Yang nggak boleh sama sekali ada. Ada tradisi kita juga sebagian suku, saya nggak tahu ya. Saya dengar di Sulawesi Selatan ini pada saat saya masih di sana. Jadi ada keyakinan-keyakinan kalau sudah berumur, kemudian dia pindah rumah, berarti dia akan mati. Ada keyakinan seperti itu. Sampai banyak orang kalau sudah berumur nggak mau pindah rumah. Padahal pasti mati kan? Nah, contoh saja. Jadi banyak sekali penggantungan, menganggap hari Selasa hari sial. Kalau itu Selasa itu terjadi tabrakan, apalah, ini nggak boleh sama sekali. Sampai kata Nabi SAW, la tasubud dahar fa inni dahar. Jangan pernah caci maki waktu karena saya adalah penciptanya, gitu kan? Sama yang pernah saya kasih contoh juga, itu tadi di luar badan, sekarang di dalam badan, gitu kan? Kalau tangan gatal, gitu kan? Sudah pernah saya jelaskan, tangan kanan mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini sudah harus dihapusin, nggak boleh ada lagi. Kalau tangan kiri gatal, antum mau dapat duit, tidak usah kerja, duduk. Cari apakah serbuk apa bisa gatal tiap hari. Atau ambil semut suruh gigit, kan? Selesai. Bukan itu. Matanya lagi capek, kedap-kedip atas mau senang, bawah sedih. Dan itu diyakini. Wah ini sebentar lagi saya mau nangis nih. Gara-gara mata bawah saya kedap-kedip. Ini tatayur ini. Apa hubungannya? Mata antum lagi capek, mau tidur, coba tidur 1 jam 2 jam, selesai, nggak kedap-kedip lagi. Contoh. Ada lagi yang kupingnya kalau goyang-goyang, kalau hidung, entah Allahu alam apa. Keyakinan macam-macam. Nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada hubungannya. Nah ini termasuk bagian daripada tiarah. Ini cara tradisi pertama orang-orang Arab jahiliyah menerbangkan burung mereka, gitu kan? Yang kedua mereka cabut bulu-bulu burung itu, ditulislah pergi, tidak pergi, dan atau kerja atau tidak kerja, menikah atau tidak menikah, dan yang satunya kosong, 3 ditaruh dalam kotak lalu mereka acak, ngambil tanpa dilihat. Kalau keluar misalnya kalimat nikah atau pergi atau kerja, ya, maka berarti dia menganggap nasibnya baik karena bulu burung itu tertulis.
Ya kebetulan aja dia acak keluar, gitu kan. Tapi seperti itu, keluar kalau tidak nikah atau jangan nikah atau jangan kerja. Kalau dia paksakan berarti akan ada masalah. Kalau keluar yang kosong maka dia harus ulangi lagi. Begitu terus. Sama juga ini saya lihat, saya baru terlintas di Saudi juga begitu. Jemaah kita ini, kalau orang dari negara lain setahu saya belum ada yang lakukan. Ini made in Indonesia, ya. Beli kain kafan di Mekah, kain putih buat kain kafan, taruh dekat masjid, di dekat Ka'bah, disiram air Zam-Zam. Nanti katanya ini akan selamatkan dari siksa kubur. Ya akhi ya ukhti, amal saleh, bukan kain kafan. Hah? Mau pakai peti, mau pakai kain kafan, kalau dosanya banyak dibakar. Hah? Tenggelam di lautan, dimakan ikan habis, kalau amal solehnya baik, aman. Itu harus difahami, tidak boleh sembarangan. Sama jauh, kayak kain kiswa Ka'bah digunting, dibawa pulang dijadikan jimat. Kain kiswa penghias Ka'bah, saudara, gak ada hubungannya. Dijual sekian juta. Ini bisa begini, ini bisa begitu. Gak ada hubungannya sama sekali. Hormati Ka'bah seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tawaf, sholat menghadap sana, jaga kesuciannya, tidak boleh kita kotorin masjid, gak boleh kita buat maksiat itu. Nah itu, bukan ngambil gunting. Sampai ada orang kita kan ditangkap tuh di penjara. Orang Indonesia tuh ditangkap. Orang biasa ada yang gunting kecil-kecil, ini besar. Oh iya, ketahuan sama polisi, ditangkap. Dia gunting besar sekalian. Mencuri rumahnya Allah lagi dicuri. La haula wala quwwata illa. Hanya karena tatayur semua ini, hanya karena keyakinan menggantungkan nasib pada benda-benda itu. Enggak ada hubungannya sama sekali. Ada banyak juga dalam masalah rumah tangga. Nanti kalau nikah sama orang yang tinggi, umurnya pendek. Nanti kalau orang yang pendek, orang pendek postur tubuhnya berarti umurnya panjang. Ini bahaya sekali. Allah yang tentukan ajal, tidak ada hubungannya dengan tinggi pendek. Umar bin Khattab tinggi tapi umurnya panjang. Tidak ada hubungannya. Gitu kan? Tapi seperti itulah, banyak sekali lah. Kalau nikah sama orang dari sini, kalau orang nikah seperti ini, kalau mukanya seperti ini, wah luar biasa. Wajah ditebak-tebak lah. Ya. Kalau alisnya nyambung itu apalah. Ada gitu kan? Kalau alis nyambung nggak tahu apa, kalau alisnya cekung apa. Allah ciptakan begitu, nggak ada hubungannya. Kalau yang tipis alisnya nanti begini, itu semua nggak benar. Ada juga yang kalau kupingnya kecil, ini apalah khurafatnya kalau kupingnya besar, ya. Sampai dihubungkan dengan masalah penipuan, ya, nasib buruk, ini semua. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada hubungannya, gitu kan? Baik, kita bacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kata beliau, mungkin ini tidak termasuk dosa besar, ya, dari Salamah bin Kuhail. Beliau mengatakan tiarah ini maksudnya mungkin tidak masuk dosa besar kalau masih dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang melakukannya tanpa dia sadar, dia tidak tahu, kayak cuma tradisi kaumnya dia belum tahu, mungkin masih dikatakan menurut beliau dimaafkan oleh Allah karena dianggap orang bodoh, tidak ngerti. Tapi kalau sudah tahu maka masuk kategori dosa besar. Diangkat dalil oleh beliau adalah hadis Nabi SAW, disahihkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. At-tiyara adalah suatu kesyirikan, dan tidaklah kami melainkan orang yang tertimpa praduga salah satu dari sifat tiara itu. Artinya pasti syaitan bisikin. Apa saja tadi contoh-contoh itu mungkin masih banyak yang kita tidak sempat atau tidak terlintas di benak saya. Itu apa saja, pasti kata Nabi SAW syaitan akan masukkan itu, karena itu bagian dari kesyirikan, dosa besar. Tetapi kata beliau, kata Nabi SAW, Allah akan menghilangkan dengan tawakal. Nanti kalau kamu nikah sama ini nanti akan begini nasibmu. Tidak. Saya bertawakal kepada Allah, saya tahu keimanannya bagus, saya menikah. Nah, misal orang menikah sama suku ini maka akan terkenal orangnya begini dan begitu, itu
Kita lihat keimanannya, bukan masalah itunya. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Kita mau safar, mendung, tapi kita yakin ini hujan, umumnya insya Allah musim dan jalan aman, terang, kita jalan, tawakal kepada Allah. Ini tawakal menghilangkan semua was-was itu. Sudah nggak ada lagi was-wasnya, nanti hilang. Tawakal artinya mengembalikan perkara kepada Allah setelah ikhtiar. Dan juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 5756 dan 5776, dan Imam Muslim dalam Kitabus Salam nomor 2224. La adwa wala tiyarah wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'al? Qala al kalimatut tayyibah. Tidak benar keyakinan bahwa penyakit menular dengan sendirinya tanpa sebab, dan tidak benar meninggalkan pekerjaan karena burung, tadi tatayyur. Dan saya justru cinta kepada optimisme yang baik. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa itu optimisme? Apa yang Anda maksudkan dengan al-fa'al? Kata Nabi SAW, kata-kata yang baik. Nanti kalau kamu safar atau tinggal di sini atau kerja di sini, nanti akan seperti ini. Khairan insyaallah. Insyaallah Allah berkahi. Insyaallah akan baikan. Ini orang yang sudah jadi pasangan hidup kau, kayaknya keluarganya kurang baik. Insyaallah Allah baikan. Selalu kita bicara positif. Kita mau safar darurat, nanti bahaya kalau malam-malam. Insyaallah Allah jaga. Nah, ini kalimat-kalimat optimis semuanya. Yakin bahwasanya Allah SWT akan menyelamatkan dia. Ini semua akan menghilangkan tatayur yang berbahaya tadi. Potongan hadis yang dikatakan tidak benar keyakinan bahwasanya penyakit menular dengan sendirinya, maksudnya adalah harus ada sebabnya. Harus ada sebab. Tidak mungkin tiba-tiba orang cuma lewat kemudian tanpa sebab, tanpa ada yang memindahkan, kemudian tiba-tiba tersalurkan dengan sendirinya, enggak. Berapa banyak kita temukan suami istri yang suaminya sakit atau istrinya sakit tapi tidak tertular, belum tentu. Cuma ada sebab-sebab yang mungkin menyebabkan itu semua, gitu kan? Mungkin orang tersentuh kayak flu, batuk dengan air liurnya, dengan wadah yang bekas dipakai minum atau apa, itu mungkin. Tapi kalau enggak, ada orang subhanallah flu sampai dia sembuh, suami istri atau suaminya enggak kena, gitu. Karena memang dia bisa menjaga kan? Dia kalau gosok, dia bersihin ingusnya, kemudian maaf dia buang di sampah. Dia menjaga, dia kalau salah, dia pakai masker, dia kalau salaman bekas pegang, dia enggak berpegang pada orang lain. Ataupun kalau yang satunya yang sehat menyentuh, maka dia cuci tangan. Maka itu semua bisa, ya. Tidak mungkin menyebar tanpa sebab. Itu makna hadis Nabi SAW. Jadi enggak boleh tiba-tiba kita main salah-salahin orang saja. Kemudian yang saksi bahasan kita, dan tidak benar meninggalkan pekerjaan karena burung atau karena benda-benda tadi. Karena dianggap ini adalah nasib buruk atau ini sial atau ini apalah segala macam, ini semua tidak benar. Dalam Islam teman-teman sekalian, ada hari lebih baik dari hari yang lain, ada tempat lebih baik dari tempat yang lain, ada, tapi tidak ada tempat sial, tidak ada waktu sial, nggak ada. Hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain, betul, tapi bukan berarti hari lain sial. Ramadan lebih baik daripada bulan yang lain, tapi bukan berarti bulan lain sial. Nggak ada sama sekali itu. Begitu pula dengan tempat dan seterusnya, itu semua tidak ada hubungannya. Oh, saya buka usaha di sini, ini tempatnya sial. Enggak sial tempat itu, enggak ada hubungannya. Antumnya belum memanage, mungkin memang kita pilih tempat sunyi, enggak ada orang, lalu buka usaha, wajar. Kalau kita buka di tempat ramai, ya secara akal sehat pasti ramai, kan gitu. Seperti itulah. Dan kalau ada kendala-kendala dalam transaksi jual beli, bukan karena masalah tempatnya sial, mungkin karena modal antum yang salah. Allah SWT tidak berkahi, ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja, seperti biasa lanjutkan insyaallah setelah ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.